Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Nawaina ta'allum wa ta'lim wal naf'a wal intifa' wal mudzakarata wat tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha la tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wad du'a ilal huda wad dilala ala khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabi minallahi ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa alumikum fid darain amin. Ila qawlihi wa min dhalika ma yurwa anil imam Ali Zainal Abidin ibn al-Husain radhiyallahu anhu qala la tashabanna khamsatan wa la turafiqhum fi tariqin la tashab fasiqan fa innahu yabi'uka bi aklatin famadunaha qila wa madunaha qala yatma'u fiha wa la yanaluha wala bakhilan fa innahu yaqta'u bika ahwaj ma takunu ilaih wala kadzaban fa innahu bimanzilati sarab yub'id minkal garib wa yurgarib minkal ba'id wala ahmak fa innahu yuridu an yanfa'aka fayadhurruk wala qati'a rahim fa inni wajadtuhu mal'unan fi kitabillahi fi thalathati mawadhi. Masih di dalam hikmah-hikmah dari a'immah ahlil bait radhiyallahu anhum, di antaranya diriwayatkan dari Imam Ali Zainal Abidin Ibn al-Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, beliau berkata la tashabanna khamsatan, jangan pernah kamu jadikan sahabat 5 orang, wala turafiqhum fi tariq, dan jangan kamu pernah menemaninya di dalam perjalanan. Jadi jangan dijadikan sahabat ketika berada di dalam kota, atau juga jangan dijadikan teman ketika kamu melakukan perjalanan. Yang pertama, la tashab fasiqan, jangan kamu berteman dengan orang fasik. Fasik itu yang selalu melakukan dosa, sedikit melakukan kebaikan, jarang, berat. Jadi kalau dosa sangat ringan buat dia, tapi kalau ketaatan sangat berat. Nah, jangan jadikan orang seperti itu teman. Karena sebagaimana kita ketahui, orang itu akan serupa dengan yang ditemani. Orang itu akan tertular dengan kebiasaan sahabatnya. Nah, kalau kita berteman dengan orang yang malas, dengan orang yang sering melakukan kemaksiatan, keburukan, lama-kelamaan kita pun akan menjadi seperti dia. Karena watak, sifat itu kita akan kita ambil darinya tanpa kita merasa.
kemaksiatan itu ketika sering kita lihat akan menjadi kecil menurut kita. Kejahatan itu akan semakin remeh. Tapi kalau kita jarang memandangnya, jarang melihatnya, maka selalu tetap akan kita anggap itu adalah besar. Itu adalah keburukan yang harus dihindari. Makanya ada kemaksiatan itu sampai dianggap hal yang biasa. Bahkan kalaupun ada yang menyampaikan kalau itu adalah haram, dosa, sepakat semuanya menentang. Bahkan untuk meninggalkannya itu sungkan, nggak enak, yang A, yang B dan lain sebagainya. Seperti berjabat tangan dengan bukan mahram. Ya apa sudah kebiasaan dari kecil. Nggak enak masa hari raya dia mau salaman kita nggak membalasnya dan lain sebagainya, sehingga kita anggap adalah kecil, padahal itu sesuatu yang besar. Ya, diriwayatkan dalam sebuah hadis, kepala ini ditusuk dengan besi dari neraka lebih baik daripada berjabat tangan dengan bukan mahramnya. Tapi kita anggap apa? Biasa. Kenapa? Karena seringnya. Karena seringnya itu anggap seperti orang buka aurat. Karena dia sering buka aurat, ya biasa buat dia buka aurat. Tapi orang yang nggak pernah buka aurat, ketika dibuka auratnya misalnya, dia sendiri risih untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Dia sendiri nggak enak, seperti melakukan dosa yang besar. Nah, itulah risikonya kalau kita berteman dengan orang fasik. Kejahatan, kemaksiatan yang dilakukan yang tadinya menurut kita itu adalah dosa, harus dihindari, harus dijauhi, lama kelamaan serupa dengan dia. Akhirnya apa? Kita melihatnya biasa, mungkin nanti dia akan melakukannya. Apalagi orang fasik itu dikatakan di sini fa innahu yabi'uka bi aklatin wa famadunaha. Dia akan menjual kamu ya, dengan sepiring bahkan di bawahnya. Dia akan menjual kamu dengan harga sepiring atau bahkan kurang dari sepiring. Dikatakan di bawahnya itu gimana? Di bawahnya itu yatma fiha wala yanaluha. Dia kepingin mendapat kepingin tapi dia nggak pernah mendapatkannya. Jadi hanya keinginan tapi tidak pernah mendapatkannya. Itu yang pertama. Yang kedua, wala bakhilan. Jangan pernah kamu jadikan sahabat orang yang pelit. Apalagi kalau perjalanan. Orang pelit, aduh. Apalagi kalau sangat pelit. Pelit aja jangan, apalagi sangat pelit. Di dalam kota kita bisa ngenes, apalagi keluar kota. Nemeni perjalanan orang yang pelit. Luwe wetengmu. Ngelak tenggorokanmu. Jamnya makan jalan, kok ayo ono oma harus dimasakno ndak enak. Pelit, nggak mau mengeluarkan duit. Apalagi kalau pas ada sesuatu, aduh, terjadi sesuatu, aduh. Jadi orang pelit ini jangan dijadikan teman. Apalagi dalam perjalanan. Pelit ini sifat yang buruk, sifat yang tercelah. Bahkan dijadikan oleh Allah itu orang yang pelit itu dekat dengan neraka, jauh dari surga, jauh dari rahmatnya Allah dan lain sebagainya.
Al-bakhil ba'idu minallah, ba'idu minan nas, wa ba'idu minal jannah, wa garibu minan nar. Orang yang pelit itu jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dekatnya dengan neraka. Masa kita mau berteman dengan orang yang dekat dengan neraka? Nah, orang pelit ini fa innahu yaqta'u bika ahwaj ma takunu ilaih. Dia akan selalu menghalang-halangi kamu atau membuat kamu tidak mengeluarkan sesuatu yang dibutuhkan orang lain. Jadi yang dibutuhkan orang lain jangan ditokno, tapi kalau kebutuhan untuk yang dia, ya tokno. Itu orang pelit. Orang lain jangan dihalangi, kita untuk bersedekah, untuk berbagi dihalangi. Tapi kalau ke dia, dia nggak akan menghalanginya. Iya, fadhal. Nah, enak, saya sungkan ya, kalau untuk dia. Tapi kalau untuk orang lain dihalangi ya. Yang ketiga wala kadzaban, pembohong. Karena pembohong ini seperti fata morgana, mendekatkan dari kamu yang jauh, menjauhkan dari kamu yang dekat, menjauhkan dari kamu yang dekat, mendekatkan darimu yang jauh. Jadi yang jauh didekatkan, tapi yang dekat dijauhkan. Itu pembohong. Yang baik dibilang buruk, yang buruk dibilang baik. Yang keempat wala ahmak, dan juga orang yang bodoh. Nggak ada faedahnya berteman dengan orang bodoh. Kita nggak akan mendapatkan kemuliaan, keistimewaan apapun. Tapi kalau kita berteman dengan orang yang pintar, enak. Kepintarannya itu walaupun tidak semuanya bisa sampai ke kita, pengetahuannya, pemahamannya bisa sampai ke kita, berpikirnya. Tapi kalau kita berteman dengan orang bodoh, apa yang sampai ke kita? Pemikirannya nggak ada, pemahamannya nggak ada. Kalau memberikan solusi atau apa juga nggak ada. Tapi kalau kita berteman dengan orang pintar, ada masalah seperti ini, dia memberikan solusi, kita bisa dapat, gini caranya. Kalau ada orang yang bertanya tentang hukum, dijawab, akhirnya kita tahu, seperti ini ternyata semestinya atau seharusnya. Lo tahu. Kalau berteman dengan orang pintar. Tapi kalau orang bodoh, karena itu Habib Ali Habsyi dalam qasidahnya beliau mengatakan wa madza yufidul mar'a suhbatu jahili. Apa faedahnya berteman dengan orang bodoh? Faedahnya berteman dengan orang bodoh itu apa? Bahkan itu dianggap musibah bagi orang-orang yang pintar. Wa tilka lada ahlil uquli musibatun. Untuk orang-orang yang punya akal waras, punya akal sehat, berteman dengan orang bodoh itu musibah. Bukan musibah itu kehilangan duit, rumahnya terbakar, usahanya bangkrut. Enggak, berteman dengan orang bodoh itu juga musibah. Fa innahu yuridu an yanfa'aka fayudhuruk. Orang bodoh itu terkadang ia ingin memberikan kemanfaatan kepada kamu tapi membahayakan kamu. Karena bodoh ya apa? Tujuannya baik, memberikan manfaat, tapi membahayakan. Ibarat orang itu mau menyelamatkan tapi dorong. Dorongnya ke jurang, tidak ketubruk. Misalnya ada motor atau mobil yang kenceng biar nggak tubruk, tak selamat tapi nyuruhi nang jurang. Itu seperti orang bodoh. Tujuannya menyelamatkan, tujuannya memberikan manfaat, tapi malah justru menghancurkan dan membahayakan. Yang kelima wala qati'ar rahim,
dan juga jangan berteman dengan orang yang memutus silaturahim. Karena orang yang memutus silaturahim itu dilaknat dalam Al-Quran di 3 tempat. Di 3 ayat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita ketahui, orang berkumpul, berdoa, bermunajat, mencari ilmu, itu tempat turunnya rahmat. Tapi ada satu aja yang memutus silaturahmi di tengah-tengah itu, gagal rahmat turun. Nah, kita jangan berteman dengan orang yang ini. Kenapa? Ya, kita kalau bersama dia, apalagi berjalanan, nah itu rahmat ini. Mestinya rahmat turun, nggak turun. Kenapa? Yang sama kita ini orang yang memutus silaturahmi, yang mencegah rahmat. Kita butuh rahmat, sedangkan ini membuat rahmat jauh. Nah, ini masalah. Karena itu kita jangan berteman dengan 5 orang tersebut. Orang fasik, orang pelit, pembohong, bodoh, dan orang yang memutus silaturahmi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita mendapat teman yang baik, yang dapat mengingatkan kita ketika salah, mendekatkan kita ketika jauh, menyadarkan kita ketika kita lalai, dan dianugerahkan oleh Allah kita teman yang bisa mendidik kita, mengajari kita, membimbing kita untuk menjadi lebih baik lagi, lebih sempurna dalam beribadah. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.